Selamat datang kembali di Closed Class. Ya, kita kembali lagi ke Python ya. Sekarang udah di episode 4, kita akan membahas number, casting, dan input. Oke, kita mulai dari number. Number itu ada 3 jenis, tapi untuk sekarang kita cuma perlu membahas 2, yaitu integer dan float. Apa sih bedanya integer dan float? Nah, jadi integer itu merupakan angka bulat di mana tidak ada koma. Jadi kalau 1 ya 1 aja. Jadi kalau misalnya kita bagi, hasil tetap angka bulat, nggak ada koma. Sedangkan angka float, dia akan koma. Kalau misalnya kita taruh 1 di float kan, maka jadi 1,0, 2 menjadi 2,0 dan seterusnya. Jadi dia tetap harus ada koma. Nah, cara membedakannya gimana? Nah, sekarang kita langsung aja terjun ke text editor kita. Sekarang kita udah berada di foldernya ya. Casting, number, dan input. Pertama, kita memerlukan sebuah variabel seperti ini. A float sama dengan 1,0 karena float itu adalah koma. Ya biar lebih gampang 1,2 deh. Dan A in atau integer 3 gitu misalnya. Nah, kemudian kita ingin tahu tipenya. Jadi kita tulis print buka kurung type buka kurung A float. Oke. Dan print buka kurung type buka kurung A in. Tuh. Nah, saat kita run di sini, sekarang kita bisa lihat di bawah sini ya. Kalau si variabel yang kita keluarkan itu mempunyai class ya. Class itu kayak tipe datanya di sini. Jadi, si float memiliki tipe data float atau class float dan in memiliki class in. Nah, sekarang kalau kita balik gimana? Ini yang 1, ini yang 1.0, 3.0 maksudnya. Kemudian kita run. Nah, sekarang kebalik jadinya. Nah, si integer yang menjadi float, yang float menjadi integer. Itu ya, kita balikin dulu ya. Nih. Nah, sebenarnya itu saja sih. Kalau misalnya integer dan float, kenapa? Karena emang itu dua tipe data. Oke, sekarang kita lanjut ke casting. Nah, untuk casting, gini. Terkadang kita ingin mempunyai float, tapi kita hanya punya integer. Kita ingin integer, tapi kita punya float. Nah, jadi kita bisa mengubah tipe data itu dengan cara tertentu. Nah, ini juga berlaku untuk string ya. Nah, jadi caranya gimana? Caranya sebenarnya begini. Ya. Sekarang kita clear dulu konsolnya. Kemudian kita lanjutkan ke bawah, dimana kita siapkan 3 variabel. Nah, sekarang kita udah punya 3 variabel ini kan. Kalau kita lihat, ini adalah integer, ini adalah float, dan ini adalah string. Ya, seperti ini. Ini adalah 3 tipe data yang terdapat di Python. Ya, untuk dasarnya seperti itu aja. Nah, kemudian kita ingin merubah ini semua menjadi tipe data tertentu. Nah, sekarang kita harus print type-nya dulu ya. Print type kurung tutup kurung A. Biar gampang kita copy. Oke, kita paste. Ini jadi C. Ini jadi B. Sekarang kita run. Oke. Nah, kita lihat yang 3 ini aja. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini ada integer, si A ini integer,
B ini float, dan C itu string. Sekarang bagaimana kalau kita ingin ubah semuanya jadi integer? Cara yang gampang. Kita tinggal seperti ini. Menambahkan integer, buka kurung, tutup kurung. Integer, buka kurung, tutup kurung. Integer, buka kurung, tutup kurung. Nah, kemudian kita run lagi ya. Nah, sekarang kita lihat 3 data ini sekarang menjadi integer. Nah, jadi itu. Tapi satu hal, khusus untuk string tidak boleh berlaku jika itu sebuah huruf. Jadi dia hanya berlaku jika dalam string itu adalah angka. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin ubah ini semua menjadi float? Cara mudah, kita tinggal ubah 3 ini menjadi float seperti ini. Kemudian kita run. Nah, sekarang dia menjadi float semua, ya kan? Nah, tapi kalau dia menjadi float, ya, dia menjadi float. Kita biar gampang, kita print si A, print A, print B, print C, ya. Nah, kalau dia menjadi float, semuanya akan menjadi koma. Dan kalau misalnya si float ini kita ubah menjadi integer, nah, dia akan kehilangan yang di belakang komanya. Oke, sekarang kita float lagi. Nah, sekarang bagaimana bang kalau kita pengen ubah menjadi string? Kalau menjadi string ya sama, tapi bukan string. Dia adalah str, ya, kependekan dari string. Sekarang menjadi string semua. Nah, di string ini dia tidak akan merubah apapun yang ada di dalam sini, karena dia cuma memasukkan semua dalam kutip. Nah, gitu. Tadi kan saya bilang kalau misalnya string ini kita ubah menjadi integer atau float, ya, dan kita masukkan di sini ada angka, adalah huruf, dia tidak akan bisa. Lihat kan di sini? Tuh, dia bisa. Coba kita sekarang masukin tetap A dan ini jadi float. Nah, dia juga nggak bisa, jadi dia nggak boleh berubah. Dia nggak boleh berubah huruf, harus angka. Kita sampai di sini untuk casting. Sekarang kita lanjutkan ke input. Tapi pertama-tama seperti biasa kita clear dulu terminalnya, ya, bagi yang di Windows CLS, ya, beda. Windows CLS, di MacBook atau Mac OS kita pakai clear. Oke, biar gampang gimana ya? Ini deh. Print. Oke. Bintang 100. Tinggal copy. Sama di sini paste. Oke. Print. Casting. Di sini print number, dan di sini kita print input. Oke. Nah, sekarang untuk input, ya. Kalau di input, ya kan? Input itu sebenarnya apa sih? Input itu sebenarnya ini. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah informasi dari user gitu, misalnya kayak pilihan nih, kita punya soal 1 atau A, B, C, D, E. Nah, kita kan ingin usernya bisa memilih jawaban di antara itu kan. Nah, itu yang kita inginkan. Caranya sebenarnya gini, ya.
kita tinggal membuat sebuah variabel yang anggaplah input dari input user aja deh, user. Itu sama dengan, kita harus kasih sama dengan input buka kurung tutup kurung. Kemudian di dalamnya itu harus ada prompt atau sebuah kalimat untuk menjadi pertanyaan yang akan diinput. Misalnya gini, masukkan apa saja. Oke, titik 2. Nah, ketika seperti ini kita run. Apa ini? Kita cannot print. Oh, ya pantesan aja. Oke, maaf. Kita run lagi. String is not defined. Oh iya, harusnya str aja ya. Maaf. Saya pakai C++ emang. Oke, run lagi. Elah. Nah, jadi ketika kita ingin run ini inputnya yang bagian ini, nah, oke, kita bisa lihat masukkan apa saja. Nah, sekarang kita bisa masukkan apa aja sebelum programnya selesai. Nah, tapi bagaimana cara menampilkan si input ini? Caranya kita tinggal print, masukkan variabel yang ada fungsi inputnya, kemudian kita run. Nah, sekarang kalau kita masukkan apa saja, mau huruf, mau angka, dia akan mengeluarkan yang kita ketik di dalam. Nah, tapi nih kita nggak bisa melakukan operasi. Kita harus tahu dia itu tipenya apa, karena si input ini maupun kita kasih angka, type-nya akan secara default menjadi sebuah string. Ya, kita run. Coba, ketika kita masukkan 12, yang kan harusnya ini adalah integer atau float, tapi dia secara otomatis akan menjadi string. Nah, jadi kita harus memperlakukan casting untuk mengubah tipe datanya. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa seperti ini. nt buka kurung tutup kurung. Tapi ini akan membatasi apa yang dimasukkan user ke dalam program kita, karena kita membatasi kalau dia hanya integer doang. Jadi kalau kita masukin 12 gitu, ya dia bisa. Tapi kalau misalnya kita masukin huruf, nah dia error, nggak bisa. Nah, kita coba eksperimen. Bagaimana kalau kita mengubahnya di tengah-tengah program? Jadi kita gini. Jadi kita kasih nt input user itu, kemudian kita run. Masukkan apa aja, tetap string. Jadi terkadang kita tidak bisa mengcasting seperti ini, ya. Terkadang kita nggak bisa casting seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk casting seperti ini, jika ada sesuatu yang kurang bisa ditambahkan. Jika ada hal-hal yang menurut kalian masih belum paham, boleh tanya. Sekian video kali ini ya. Kalau misalnya kalian udah sampai di sini, kalian mantap, hebat, makin jago gitu kan. Oke, jangan lupa di like ya, di subscribe, di komen, bagikan ke teman kalian kalau misalnya kalian anggap ini berguna. Nah, stay tune with Closet Class. See you next time.